Cat boot. Kabut. Cat. Not cat boot. Ini stok kayu saya teman-teman, sebenarnya juga banyak banget udah di dalam rumah, tapi saya suka ini dulu kalau mama masih ada teman-teman. Stok kayunya itu selalu banyak-banyak. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya sekolah. Bismillah. If there's a deer, check is a deer. Ada rusa, bang, rusa. Terubrin fire. Oh, ini peringatan apa, Brin? Ini peringatan apa? Oh, wind. Oh, peringatan ada angin hari ini, teman-teman. Kabupaten mana saja yang akan terkena imbasnya? Pocahontas, Hembury. Oh. Di sini, teman-teman, yang akan ada angin ya sekitar sini. Chicago. Kita dikena juga apa enggak ya? Di Central Iowa. Either rain, hujan mix dengan es atau snow. Ini untuk tanda-tanda warna-warna yang menjadi tanda, teman-teman. Center on car. It's okay. Weather 47 degrees, foggy. Apakah benar foggy? Tuh, foggy memang, teman-teman. Pagi ini ya. Tuh, foggy-nya kabut. 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 Cat boot. Kabut. Cat. Not cat boot. Kabut. Kabut. Cat boot. Hari ini mereka memakai pajamas, teman-teman. It's pajamas day. Sabrina even has. What is this? Apa ini, Brin? Untuk menutup mata, teman-teman, kalau tidur biar enggak bisa melihat cahaya. Sabrina, Virgil pakai pajamas juga. Virgil, kamu, Cil lihat pajamasmu, Cil. Oh iya, pakai Minecraft pajamas.
Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itu teman-teman, anak-anak barusan dijemput oleh bis sekolah. Saya cuma nganter sampai ujung halaman saja. Dan pagi kita itu apa suamiku ya teman-teman. Sebentar. Kita lihat apakah Pak White sudah pulang. Oh ya. Itu barangkali di sana masih mau ngeletakin surat di bathtub di mailbox. Ya, seperti ini teman-teman suasana pagi di countryside. So far di sini 2 hari ini hujan, jadi ya, suasananya seperti ini, tambah syahdu teman-teman. Suasana pagi countryside yang syahdu. Tuh di belakang saya so far ya penampakan hutan. Apalagi kalau di sini ya teman-teman, memang view-nya ya cuman seperti ini saja. Sambil nunggu Pak White, kita coba explore ke sini teman-teman. Sodem itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Yes, kayak basah dan pengap atau gimana ya? Enggak pengap juga, apa ya? Ini malah di hutan punya tetanggaku ini malah masih seperti ini teman-teman, dedaunan belum sepenuhnya berguguran sepertinya ya, tapi malah bagus. Suasananya malah kayak di film-film, kata teman-teman, ada yang bilang seperti suasana di film-film. Ya emang seperti ini suasananya, tinggal di hutan ekspektasinya apa ya? Ya paling juga pepohonan ya teman-teman. Tambah kalau saat musim gugur seperti ini, kita tidak bisa melihat yang hijau-hijau lagi tentunya, sampai nanti musim semi baru kita akan dimanjakan oleh bunga-bunga yang bermekaran, dedaunan pepohonan yang mulai bersemi kembali, seperti cintaku padamu yang selalu bersemi-semi, selalu berbunga-bunga. Jangan nanti ketahuan Pak White, dia nanti marah-marah. Ini konten apa ini? Wow, assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. You scare me. Kayak tikus kejepit. Ini teman-teman, kita bantu Pak White bawa tasnya. Jangan hanya mau duitnya. Jangan hanya mau duitnya saja kalau gajian teman-teman. Jadi ya harus seperti ini. Ini namanya membantu suami. Di mana dia? You see the paper in the back seat? Oh ya, a little while I get it. Just a moment. Seriously? Oh my god. Let me check. Ini kata suamiku bawa berkas-berkas dari kantor. Oh my goodness. Iya, biasanya kertas-kertas seperti ini yang aku gunakan untuk apa teman-teman, menyulut api di perapian. Jadi biasanya suamiku membawa pulang kertas-kertas yang nggak digunakan seperti itu untuk dibawa pulang teman-teman, karena kita punya perapian. Jadi ya daripada dimusnahkan,
karena kan itu berkas punya pemerintah teman-teman. Jadi kalau sudah tidak terpakai biasanya oleh kantor dimusnahkan, dibakar dan sebagainya. Daripada dimusnahkan sia-sia, mending dibawa pulang saja, saya bilang gitu, buat perapian. Ini masih berantakan. This morning you not go with Edwards, drink coffee? No. I don't know when. That's just we were talking about. Oh, I mean, I usually go go. Edwards. Mayors, right? Mayor. Paling enak emang kopi kalau pagi-pagi gini teman-teman. Apalagi dingin-dingin dimandiin. Mari ngopi, mari ngopi. I don't know which one. Yeah. In the autumn of 2015, an Yeah, awful plate, tragedy. The young woman died on her daughter's birthday. I don't know. This is mine. She called us, and we laughed a lot. We had no idea such a tragedy would happen. Oh my gosh, this lady. I took a bite out of this one. Her parents, I don't know if it's and probably. her little daughter, Tanya, Bismillahirrahmanirrahim. who was turning This one's 2. caramel coconut. The young You mom probably was like supposed that. to arrive any minute. Just leave it for me. She's never made it home. What's this one? At 6:20 p.m., Albina was found dead on the tracks near the village's railway station. Her death came as a shock for The the tracks. According to the forensics, the girl's torso was This is severed new in two by the train. newspaper. Death was And the inspector's got a weird voice. Ini perapian mulai nyala sepanjang hari teman-teman, bukan hanya sepanjang hari, 24 jam. Sebentar lagi kita akan mengambil kayu dari woodshed atau tempat penyetokan kayu, di mana kita nyetok kayu ya. Jadi kita stok di dalam rumah mengantisipasi saat terjadi angin ya, seperti yang tadi kita ada weather alert atau peringatan tentang cuaca, bahwa katanya malam nanti atau sore nanti di sini akan ada angin teman-teman, angin kencang. Jadi daripada kita tidak ada stok kayu, mending kita nyetok kayu aja, ditaruh di dekat perapian seperti ini biar crispy, enak untuk dibakarnya teman-teman. Saya juga banyak banget kayu di situ sebenarnya. Tapi ini stok kayu saya teman-teman, sebenarnya juga banyak banget udah di dalam rumah. Tapi saya suka nyetok di kart juga ya. Jaga-jaga saja teman-teman. Ini paper atau kertas-kertas yang tadi Pak Wahid bawa dari kantor. Kita akan bawa ke rumah sebelah, rumah yang satunya. Kita akan buat atau kita akan taruh di sana. Saya mau ke rumah sebelah juga. Kita cek di sana sambil kita menaruh kertasnya di sana ya teman-teman. Harus hati-hati biar nggak licin. Embun beku ya seperti ini teman-teman. Kalau malamnya di bawah 0 derajat tuh ada lapisan es seperti ini.
mataharinya di sana. Kayaknya nggak dingin, tapi ya dingin. Dingin-dingin dicabein. Beku seperti ini. Tuh. Ini nggak ditungguin, jadi harus kita sering cek ya teman-teman ya. Ya Allah, aku tadi mau buang sampah kok lupa. Nah, ini kita taruh di sini teman-teman. Taruh di sini saja. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau menghabiskan waktu di sini, misalnya mau menyalakan perapian, ada buat pemantik apinya ya. Nah, mumpung di sini saya akan menjawab salah satu komentar dari teman kita yang menyarankan, sarannya baik juga, menyarankan agar saya tidak menaruh pohon Natal atau pohon Christmas di dalam rumah. Tapi saya punya alasannya kenapa ya teman-teman. Karena ini seperti yang saya sudah jelaskan di salah satu konten saya yang asal mula kita menetap di rumah hutan. Ini tanah dan rumahnya milik mertua, dan mertua itu tidak beragama Islam atau bukan Muslim teman-teman ya. Beliau menaruh Christmas tree di sini, memang spot yang disenangi beliau untuk menaruh Christmas tree-nya. Jadi ya biarkan saja teman-teman. Saya pernah bilang bahwa saya ini cukup tinggal di rumah yang satunya itu, dan rumah ini biar kita keep saja seperti ini. Biar kalau anak-anak mertua, anak cucu mertua ke sini, vibes atau suasananya tetap seperti saat mama mereka masih ada ya. Itu ada Christmas tree yang kecil itu, dan ada juga yang besar yang di belakang kamera. Biarkan seperti itu saja teman-teman. Kita hormati ya, namanya berbeda keyakinan. Jadi ya bagusnya adalah toleransi teman-teman. Ya meskipun semuanya ini sudah menjadi milik kita sekarang, tapi saya ini orangnya sadar posisi loh teman-teman. Saya itu nggak mau lancang sesuatu yang sekira menurut saya valuable atau berharga buat mama dan anak-anak mereka, ya biarkan kita keep seperti ini saja. Jadi kita hormati. Di case kita seperti itu teman-teman, seperti itu barangkali bisa menjawab salah satu komentar dari teman kita. Dan ada satu lagi komentar dari teman, kenapa kita menggunakan perapian, apakah nggak ada penghangat dari listrik. Lu banyak teman-teman, saya punya banyak sekali penghangat ruangan dari listrik. Tapi saat musim dingin itu enaknya kalau kita ngelihat salju di luar gitu sambil memandang perapian gitu, membuat suasananya lebih syahdu ya. Tuh ini ya kecil-kecil seperti ini teman-teman. Ini biasanya suami yang menyalakan, di set langsung dari HP-nya dia. Ini di tempat dimana air, pipa-pipa air dari sumur di filter. Nah itu ditempatkan satu di situ biar kalau dingin tidak beku, pipanya pecah teman-teman. Ini pokoknya di setiap spot dimana ada kira-kira plumbing system atau pipa air, kita tempatkan satu seperti ini ya teman-teman. Situ, dan di kamar mandi juga ada. Nah ini yang kita taruh di kamar mandi ya. Jadi meskipun rumah ini nggak ditempati, tetap kita rawat teman-teman. Terutama saat musim dingin dengan pemanas ruangannya ya. Sementara yang ini seperti lemari besar ini juga penghangat ruangan teman-teman. Ini bahan dasarnya LP gas yang itu loh, yang tabungnya gede-gede itu, satu tabung itu 1000 kilograman. Ini juga untuk pemanas ruangan teman-teman. Nah seperti ini, gede banget alatnya. Temperaturnya bisa kita set di sini ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Salah satu salah satu syarat perizinan bangunan di sini adalah kita bisa mengadakan ya salah satunya untuk pemanas ruangannya, ada sumurnya, ada septic
sistemnya. Jadi nggak seperti di Indonesia pokoknya teman-teman, asalkan ada tanah, bangun rumah, dung 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 dung, udah jadi ya udah. Di sini semua diinspeksi teman-teman, jadi biar memenuhi standar kenyamanan penghuninya ya. Kalau kita nggak bisa mengadakan LP gas ya belum di ACC izin pendirian rumahnya. Kalau kita belum bisa mengadakan sendiri untuk pemanas ruangan ya belum di ACC dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Jadi berbeda ya. Untuk septic tank juga gitu, yang bikin harus kita hire atau menyewa tenaga profesional. Jadi nggak seperti di kampung saya dulu, septic tanknya digali sendiri sama almarhum bapak. Kan enak aja kalau di Indonesia seperti itu teman-teman. Tapi di Amerika sini berbeda, tidak boleh seperti itu. Pokoknya ya jelimet, rumit dan bla bla bla. Ya udah teman-teman, kita balik lagi. Saya tadi mau ngambil kayu kok jadinya kemana-mana. Yuk, let's go. Ini suasananya masih seperti tenang banget, tenang mendamaikan. Tapi sore nanti katanya mau ada angin besar teman-teman, makanya ya kita prepare aja, lebih baik mengantisipasi. Ini gudang kayu dulunya dipakai untuk mensuplai kayu yang digunakan untuk perapian di rumah mertua ya teman-teman. Tapi saya akan mengkosongkan ini dulu, jadi kita kosongkan atau kita pakai kayu yang di woodshed ini ya, untuk kita pakai dulu. Dan rencananya saya akan mengupgrade woodshed ini menjadi gudang khusus untuk menaruh alat-alat berkebun saya teman-teman, karena deket banget dengan kebun ya kalau di sini ya. Jadi nanti kalau ini sudah kosong semua, terus kita upgrade gitu buat gudang alat-alat kebun saja teman-teman. Kita ada 2 rumah, ini yang woodshed untuk mensuplai rumah yang sini, dan ada satunya itu yang dekat dengan rumah kita, itu ada woodshed yang untuk mensuplai rumah yang kita tempati itu. Tapi ya karena sekarang mertua sudah nggak ada dan rumahnya nggak ada yang menempati, artinya kita tidak memakai perapian di rumah mertua ini sesering yang dulu setiap hari ngebul. Makanya akan saya bikin seperti itu ya teman-teman. Kalau saat kakak ipar nginep sini saja biasanya menyalakan perapian teman-teman di musim dingin. Selebihnya ya seperti itu ya, seperti itu tadi yang saya sudah jelaskan ke teman-teman. Kita cuman menghidupkan pemanas listrik di bagian plumbing sistemnya ya. Ini dulu kalau mama masih ada teman-teman, stok kayunya itu selalu banyak-banyak, pokoknya hampir penuh itu, berapa baris gitu ya, setinggi tinggi banget gitu. Karena beliau selalu pengen kalau musim dingin itu anget gitu di dalam rumah. Tapi sekarang ya sudah berbeda teman-teman, semenjak beliau nggak ada ya, tinggal rumah kita yang kita tempati saja itu yang aktif. Makanya kita akan upgrade seperti itu. Ini mumpung belum salju, kita ngambil kayunya dari sini. Kalau sudah salju nih nanti kita ambil kayunya yang deket saja, yang woodshed kita itu.
Ini kayunya ringan, nggak bagus ini teman-teman, udah kelihatan ampang. Nah ini kalau dilihat posisi woodshednya kan dekat banget dengan kebun teman-teman, makanya good idea saya pikir kalau kita kosongkan saja kayunya, terus woodshednya jadi satu dengan yang di sana itu, dan ini kita alih fungsikan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat kebun.